Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan berita yang saya pikir ini penting bagi kita semua. Berita yang ingin saya bagikan ini berasal dari daerah Karawang. Jadi di Karawang itu ada jembatan yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya untuk menyeberangi sungai Kali Citarum. Nah, jadi karena di situ nggak ada jembatan, akhirnya ada orang biasa atau swasta yang berusaha untuk membantu warga sekitar. Ternyata omsetnya ini tinggi sekali. Jadi orang yang lewat itu mungkin harus membayar ya pemirsa, karena dia yang membangun jembatan ini ya mungkin 2.000 per orang. Nah, kagetnya ini per hari omsetnya ini 20 juta. Bombastis, fantastis ya pemirsa. Ini foto jembatannya. Nah, nggak begitu panjang ya jembatannya. Mungkin ini kira-kira 25 meter lah menurut saya. Jadi saya bacakan dulu ya pemirsa. Tapi sebelum saya bacakan, silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh bandung.kompas.com, jembatan perahu ponton di Karawang yang beromset 20 juta sehari. Wow. Kalau 20 juta sehari ini berarti sebulannya ini 600 juta ini ya pemirsa. Wah, ini mungkin gaji presiden pun kalah ini. Saya bacakan dulu beritanya. Jembatan penyeberangan yang berdiri di atas Sungai Citarum, Jawa Barat menjadi sorotan. Tak seperti jembatan umumnya. Jembatan yang dibangun Muhammad Endang Junaidi ini ditopang dengan perahu ponton. Oh, ini fotonya ya pemirsa. Jadi ini nggak ada pilar atau tiang jembatan ini, hanya ditopang oleh perahu. Jembatan perahu ponton ini menghubungkan Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, dengan Desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Jika dari Jalan Raya Klari menuju jembatan penyeberangan Sungai Citarum ini, pengendara bisa melewati Jalan Industri Anggadita, persis di samping kantor Desa Anggadita, sekitar 2 km. Kemudian belok ke Jalan Rumambe 2, lalu belok kiri ke Jalan Rumambe 1. Setelah melintasi jembatan ini, pengendara akan sampai di Desa Parung Mulia dekat dengan kawasan industri Mitra. Haji Endang ini Bapak Endang ini ya. Haji Endang, sapaan Muhammad Endang Junaidi, membuat jembatan penyeberangan ini pada tahun 2010. Saat itu, seorang warga Dusun Rumambe mengeluhkan kesulitan akses karena jalan buntu di kampungnya. Haji Endang kemudian menyulap jembatan penyeberangan yang awalnya hanya untuk kerbau menjadi jalan umum. Saat Bupati Karawang Dipangku Dadang S. Muhtar, Endang menawarkan kerjasama dalam pembuatan jembatan. Namun, karena pertimbangan berbagai hal termasuk risiko, Dadang menyarankan agar Endang membuat jembatan sendiri. Berarti ini sendiri Bapak ini membuat jembatan ini atas rekomendasi dari Bupati saat itu ya pemirsa.
Pembuatan jembatan akhirnya dibantu sejumlah warga sekitar. Awalnya pun belum terbuat dari besi tapi kayu hingga akhirnya karam pada 2014. Kemudian Endang memutar otak lagi untuk membuat jembatan penyeberangan yang kokoh dan aman. Akhirnya muncul ide untuk menggunakan besi atau perahu ponton. Bentuk jembatan mengalami 4 kali perubahan. Awalnya hanya perahu eretan biasa. Ada 11 perahu ponton dari besi yang dirangkai di atas Sungai Citarum dengan jarak sekitar 1,5 meter. Endang berkata, jembatan perahu ponton ini khusus hanya untuk sepeda motor atau kendaraan roda 2 saja. Masing-masing perahu diberi tali pengaman yang digantung, juga ban pelampung di setiap sisi sebagai antisipasi untuk berjaga-jaga jika air naik. Jembatan ditambah satu rangkaian yang terdiri dari 2 perahu. Total biaya yang dihabiskan Endang untuk membangun jembatan perahu ponton sekitar 5 miliar. Wow, segini 5 miliar. Setiap harinya ada 10.000 kendaraan yang melintasi. Jika dibangun sekaligus mungkin habis 5 miliar katanya, tapi ini bertahap. Kebanyakan penyeberang jembatan perahu ponton milik Haji Endang adalah pekerja pabrik. Selain pekerja pabrik, warga sekitar khususnya Desa Anggadita yang hendak menuju Desa Parung dan sebaliknya juga sangat terbantu berkat jembatan ini. Ini keterangan ya, omset jembatan perahu 200 juta per hari. Saya putarkan dulu ya pemirsa. Experience fabulous Wah, iklan dulu ini pemirsa. nature and future technology in Mulberry. Wah, tapi ini sepi ya. Masa iya ya 10.000 per hari tapi ini kok sepi gitu. Dengan Desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel. Adanya jembatan ini membantu warga menghemat waktu tempuh. Pemilik jembatan ini adalah Muhammad Endang Junaidi. Pria yang kerap disapa Haji Endang ini membuat jembatan tersebut pada 2010 lalu. Saat itu, seorang tokoh dusun Rumambe mengeluhkan kesulitan akses karena jalan buntu di kampungnya kepada Haji Endang. Haji Endang kemudian menyulap tempat penyeberangan yang awalnya dibuat hanya untuk kerbau menjadi jalan umum. Ia juga telah meminta izin kepada Dadang S. Mukhtar selaku Bupati Karawang masa itu dan menawarkan kerjasama. Namun karena beberapa alasan termasuk resiko, Dadang menyarankan Endang menjalani. Oke. Jadi itulah beritanya pemirsa. Menurut saya ini beritanya ini cukup miris ya pemirsa. Menurut saya kita tidak mempermasalahkan pendapatan Bapak ini yang fantastis. Memang wajar kalau modalnya 5 miliar itu, omset 20 juta sehari ini mungkin terlalu kecil. Dan kita warga sekitar juga sepatutnya memang berterima kasih ya sama Pak Haji Endang ini, karena dengan Pak Haji Endang ini bikin jembatan, banyak masyarakat yang terbantu aktivitas dan perekonomiannya. Jarak tempuh menjadi lebih pendek gitu ya. Tapi kenapa saya bilang miris, pemirsa? Ini mirisnya, ini kan sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Harusnya pemerintah, entah itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, menurut saya ini harusnya mereka yang bertanggung jawab membuat jembatan ini, karena ini menyangkut hidup orang banyak, bukan hanya 1-2 orang saja. Apalagi Karawang ini tidak jauh ya, hanya mungkin 1,5 jam saja dari Jakarta. Lokasinya dekat dengan Jakarta, nggak jauh, pinggiran ibu kota lah. Tapi kok pemerintah pusat
ataupun pemerintah daerah tidak memperhatikan ini, bahkan pemerintah daerah setempat itu menyerahkan sepenuhnya kepada warga gitu, kepada swasta gitu ya pemirsa. Ini entah ini apakah ini kalau dicek oleh lembaga standarisasi, apakah jembatan ini layak memenuhi standar safety ya, keselamatan atau tidak. Ini juga harus dipertanyakan ya pemirsa, karena kalau seandainya jembatan ini putus dan akan bisa menghilangkan nyawa orang lain, menurut saya ini harusnya kalau pemerintah tahu ini harusnya malu ya. Karena untuk apa kita membayar pajak? Membayar pajak ini kan untuk agar pemerintah membangun fasilitas-fasilitas seperti ini. Tapi kita sudah membayar pajak, cuman warga sekitar itu tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan haknya setelah mereka membayar pajak. Mereka harus mengeluarkan kocek lebih setiap hari untuk mengembalikan modal Pak Endang tentunya. Untung ada Pak Endang ini yang membantu ya, yang terbuka pikirannya untuk membantu warga. Bagaimana dengan pemerintah ini? Kenapa pemerintah ini nggak malu? Menurut saya juga bingung, padahal pemerintah uangnya banyak. Kalau cuman jembatan 20-25 meter ini asal ngedip juga jadi. Ya mudah-mudahan pemerintah sadar ya dengan keadaan ini dan menjadi lebih baik dan memperbaiki fasilitas umum kalau memang itu perlu diperbaiki, tidak menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Itulah pemirsa berita yang bisa saya bawakan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silahkan komentar, subscribe, like, dan share agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.